Halo semuanya, selamat datang lagi. Hari ini kita bakal ngebahas salah satu topik paling fundamental di dunia bisnis, yaitu manajemen. Kita akan lihat gimana sih prinsip-prinsip dasarnya bekerja, dan gimana prinsip itu diuji abis-abisan di dunia nyata, apalagi pas lagi krisis. Yuk, kita mulai. Pertanyaan yang bikin penasaran kan? Di satu sisi ada perusahaan yang lagi hadapin krisis kepercayaan publik yang luar biasa. Di sisi lain, ada merek favorit kita semua yang harus berurusan sama masalah kualitas produk di pasar internasional. Jawabannya, yang menghubungkan keduanya, ternyata cuma satu kata, manajemen. Yup, bagaimana cara mereka ngelola sumber daya, merespon tekanan dari luar, dan ngejar tujuan mereka, itulah inti dari cerita keduanya. Oke, ini dia peta perjalanan kita untuk pembahasan kali ini. Kita akan mulai dari definisi dasarnya dulu, terus kita bedah 4 fungsi utama yang wajib dimiliki seorang manajer. Habis itu kita intip medan pertempuran di luar perusahaan, yaitu lingkungan organisasinya. Nah, puncaknya kita bakal analisis 2 studi kasus yang kontras banget, Garuda dan Indofood. Terakhir, kita tarik pelajaran-pelajaran penting buat manajer manapun. Oke, kita masuk bagian pertama. Apa sih sebenarnya manajemen itu? Gampangnya, ini tuh seni dan ilmu buat menyelesaikan sesuatu. Tapi bukan sekedar selesai loh ya, tapi selesai dengan cara yang paling cerdas dan paling hemat. Kalau kita lihat definisinya, manajemen itu adalah sebuah proses buat ngelola semua sumber daya yang kita punya. Mulai dari orang, uang, bahan baku, sampai informasi, supaya target yang udah ditentuin bisa tercapai. Coba bayangin deh, tanpa manajemen yang baik, organisasi itu pasti bakal kacau, nggak punya arah, dan tujuannya cuma bakal jadi mimpi di siang bolong. Sekarang, ada 2 kata kunci yang penting banget buat kita pahami di sini, efektif dan efisien. Efektif itu artinya kita berhasil mencapai tujuan, titik. Mau jual 1000 produk dan laku 1000, itu efektif. Tapi, efisien itu pertanyaannya beda. Oke, jual 1000 produk, tapi pakai biaya berapa? Efisien itu berarti kita mencapai tujuan tadi dengan sumber daya seminimal mungkin. Nggak buang-buang waktu, tenaga, atau uang. Nah, manajemen yang hebat itu butuh dua-duanya. Nggak bisa salah satu aja. Nah, sekarang kita masuk ke semacam buku resepnya setiap manajer. Ada 4 fungsi inti yang biasa disingkat POLC. Ini bukan langkah-langkah yang yaudah dilakuin sekali terus selesai. Bukan. Ini adalah sebuah siklus yang muter terus-terusan. Yuk kita bedah satu-satu. Semuanya itu berawal dari planning atau perencanaan. Kita ini mau kemana sih dan gimana cara kesananya? Terus, organizing atau pengorganisasian. Siapa ngerjain apa, timnya gimana, siapa tanggung jawab ke siapa. Kalau udah jelas, baru masuk ke leading atau memimpin. Di sini manajer harus kasih arahan dan motivasi biar semua orang semangat bergerak ke arah yang sama. Terakhir, dan ini yang nggak kalah penting, controlling atau pengendalian. Kita awasi prosesnya, kita evaluasi hasilnya, dan kalau ada melenceng dari rencana, ya kita perbaiki. Nah, hasil evaluasi ini nanti jadi masukan lagi buat perencanaan berikutnya. Gitu terus, muter. Jadi, apakah semua manajer melakukan hal yang persis sama? Jawabannya, ya dan tidak. Mereka semua ya pasti menjalankan POLC tadi, tapi fokus keterampilannya itu beda-beda tergantung levelnya. Manajer puncak, kayak CEO gitu, mereka lebih butuh skill konseptual. Jadi kemampuan buat lihat gambaran besar dan mikirin strategi jangka panjang. Kalau manajer menengah, fokusnya lebih ke skill manusiawi. Gimana caranya bikin tim kerjasama dengan solid. Sementara manajer lini pertama, kayak supervisor, mereka harus jago di skill teknis buat mastiin kerjaan sehari-hari itu lancar jaya. Oke, tadi kita udah ngobrolin apa yang terjadi di dalam perusahaan. Sekarang mari kita lihat keluar. Gak ada satupun organisasi yang hidup di ruang hampa kan? Mereka semua itu beroperasi di dalam sebuah lingkungan yang ya isinya tantangan tapi juga banyak peluang. Lingkungan ini bisa kita bagi jadi 2. Ada lingkungan langsung, ini pihak-pihak yang interaksinya tuh intens banget sama perusahaan sehari-hari. Pelanggan, pesaing, pemasok, sampai pemerintah. Terus ada juga lingkungan tidak langsung. Nah, ini kekuatan-kekuatan besar yang efeknya kena ke semua orang. Kondisi ekonomi negara, perkembangan teknologi, stabilitas politik, sampai tren budaya global. Jadi, poin paling krusialnya itu ini. Tugas seorang manajer itu harus jadi kayak scanner yang super waspada. Mereka harus terus-terusan mengamati apa yang terjadi di luar sana. Ada pesaing baru muncul? Ada teknologi baru yang bisa mengubah permainan? Atau ada peraturan pemerintah yang berubah? Kemampuan beradaptasi dengan cepat inilah yang jadi kunci buat bertahan hidup dan menang di persaingan. Nah, sekarang ini bagian yang paling seru. Saatnya teori ketemu sama kenyataan.
Kita bakal lihat gimana semua konsep yang udah kita bahas tadi, efektivitas, POLC, lingkungan eksternal, bermain peran dalam dua kasus nyata dari perusahaan Indonesia yang kita semua pasti kenal. Kasus pertama datang dari PT Garuda Indonesia. Ingat kan krisis yang menimpa mereka di tahun 2018? Laporan keuangan mereka diduga keras dimanipulasi supaya kelihatan untung, padahal kenyataannya rugi. Ini bukan cuma soal angka loh ya. Ini soal krisis kepercayaan yang dampaknya luar biasa. Harga saham anjlok dan tekanan datang dari mana-mana, pemerintah, media, dan tentu saja masyarakat. Di sini kita bisa lihat dengan jelas banget gimana setiap fungsi dalam siklus POLC itu gagal total. Dari sisi perencanaan, mereka bikin proyeksi pendapatan yang terlalu optimis, gak realistis. Dari sisi pengorganisasian, struktur pengawasan internalnya ternyata lemah. Dari kepemimpinan, kelihatan banget kurangnya penekanan pada nilai-nilai integritas dan etika. Dan yang paling fatal, fungsi pengendaliannya benar-benar ambruk. Sistem auditnya nggak berfungsi, nggak bisa mendeteksi manipulasi. Ini contoh yang sempurna tentang gimana kegagalan manajemen bisa berujung pada krisis besar. Oke, sekarang kita pindah ke kasus kedua yang beda banget ceritanya. PT Indofood pernah menghadapi krisis pas produk Indomie ditarik dari pasar Taiwan gara-gara isu kandungan zat pengawet. Nah, ini contoh menarik soal tantangan dari lingkungan eksternal. Seringkali, masalah kayak gini tuh muncul bukan karena produknya bahaya, tapi karena standar regulasi pangan di tiap negara itu beda-beda. Krisis ini murni dipicu oleh tekanan dari luar, yaitu reaksi otoritas dan konsumen di negara lain. Berbeda dengan kasus sebelumnya, Indofood justru menerapkan POLC dengan sangat baik buat merespons krisis ini. Mereka merencanakan respons krisis yang matang. Lalu, mereka mengorganisasi tim khusus buat nanganin ini. Manajemen juga memberikan arahan lewat komunikasi publik yang jelas buat menenangkan konsumen. Dan mereka terus mengendalikan situasinya dengan memonitor dampak ke merek dan memperbaiki proses internal. Nah, ini baru contoh manajemen krisis yang efektif. Oke, dari dua kasus tadi dan semua teori yang udah kita bedah, ada beberapa pelajaran utama nih yang bisa kita ambil, terutama buat para manajer di era modern seperti sekarang ini. Jadi, apa aja yang harus kita bawa pulang dari pembahasan ini? Pertama, ingat manajemen itu intinya adalah gimana caranya mencapai tujuan dengan cerdas, efektif sekaligus efisien. Kedua, siklus POLC itu nggak pernah berhenti, selalu berputar. Ketiga, jangan pernah sekali-kali meremehkan dunia di luar sana. Lingkungan eksternal itu bisa menentukan nasib perusahaan Anda. Dan yang terakhir, yang mungkin paling penting di zaman sekarang, etika dan tanggung jawab sosial itu bukan lagi pilihan, tapi sebuah keharusan. Sebagai penutup, saya mau kasih satu pertanyaan buat Anda renungkan. Di tengah dunia yang serba cepat dan terus berubah ini, di antara tuntutan buat bertindak etis, menghadapi persaingan global yang makin ketat, dan memenuhi tanggung jawab sosial, menurut Anda mana sih yang jadi tantangan paling berat bagi seorang manajer saat ini? Sebuah pemikiran untuk kita semua. Terima kasih sudah menyimak.